Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum licik, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kepandaianmu lagi. Aku punya 6 ekor lembu di kandang istana, dan aku ingin kau membuat mereka berbicara seperti manusia. Jika kau gagal, hukuman menantimu." Abu Nawas terkejut, tetapi ia tidak ingin mengecewakan raja. Maka, dengan penuh hormat, ia menjawab, "Baiklah, Baginda. Tetapi aku butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini." Raja setuju, dan Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa mustahil membuat lembu benar-benar berbicara, tetapi ia harus menemukan akal untuk menyelesaikan tantangan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan mencari 6 orang cerdik yang pandai berbicara. Ia memilih mereka dengan hati-hati dan berkata, "Aku akan memberikan kalian hadiah besar jika kalian bersedia menyamar sebagai lembu dan berbicara di hadapan raja." Karena tertarik dengan imbalan yang dijanjikan, ke-6 orang itu setuju. Abu Nawas lalu membawa ke-6 orang itu ke kandang istana pada malam hari. Mereka mengenakan kulit lembu sebagai penyamaran, lalu masuk ke dalam kandang. Keesokan harinya, ketika raja datang untuk melihat hasilnya, Abu Nawas berdiri dengan percaya diri. "Baginda, inilah 6 lembu yang bisa berbicara," katanya. Raja mendekati kandang dan terkejut ketika mendengar suara manusia keluar dari mulut lembu-lembu itu. Salah satu dari mereka berkata, "Salam, Baginda Raja. Kami adalah lembu yang telah diberi kebijaksanaan." Raja tercengang dan bertanya kepada lembu yang lain, "Apa yang kau ketahui?" Lembu kedua menjawab, "Kami tahu bahwa raja kami sangat bijaksana, tetapi terkadang suka memberikan tugas aneh kepada rakyatnya." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan sadar bahwa Abu Nawas telah memperdayainya dengan cerdik. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau menang lagi. Aku akan memberimu hadiah daripada menghukummu." Abu Nawas pun tersenyum dan bersyukur karena berhasil lolos dari jebakan raja dengan kecerdikannya. Setelah mendengar lembu-lembu itu berbicara, Raja Harun al-Rasyid masih penasaran. Ia ingin menguji mereka lebih jauh. "Jika kalian benar-benar lembu yang bijaksana, maka jawablah pertanyaanku," kata sang raja. Ia lalu menunjuk salah satu lembu dan bertanya, "Apa yang paling berharga di dunia ini?" Lembu itu menjawab dengan suara tenang, "Yang paling berharga adalah ilmu, karena dengan ilmu seseorang bisa memimpin dengan adil dan menghindari kebodohan." Raja mengangguk, terkesan dengan jawabannya. Ia lalu bertanya kepada lembu lainnya, "Lalu, apa yang paling berbahaya di dunia ini?" Lembu kedua menjawab, "Keserakahan, Baginda. Karena keserakahan membuat manusia lupa diri, melupakan rakyatnya, dan akhirnya jatuh dalam kehancuran." Raja semakin terkesan, tetapi ia mulai curiga. "Kenapa lembu-lembu ini lebih bijaksana daripada banyak orang di istanaku?" pikirnya. Ia pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Aku ingin melihat lebih dekat lembu-lembu ini." Mendengar itu, Abu Nawas langsung merasa cemas. Jika raja menyadari penyamarannya, bisa-bisa ia dihukum berat. Namun, ia tetap tenang dan berkata, "Baginda, lembu-lembu ini sangat pemalu. Jika Baginda terlalu dekat, mereka bisa berhenti berbicara." Raja tertawa kecil, tetapi ia tetap ingin memastikan kebenarannya. Dengan perlahan, ia membuka pintu kandang dan mendekat. Namun, saat ia melangkah masuk, Abu Nawas tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, Baginda, jangan terlalu dekat. Lembu-lembu ini memiliki kekuatan magis. Jika mereka merasa terancam, mereka bisa menghilang." Raja terkejut dan segera mundur. Ia berpikir sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengelabuhiku. Kali ini aku mengaku kalah," katanya sambil menggelengkan kepala. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan membiarkan ke-6 lembu itu pergi. Setelah berada di luar istana, Abu Nawas melepas penyamaran ke-6 orang itu dan membagikan hadiah raja kepada mereka. "Terima kasih telah membantu," kata Abu Nawas. "Hari ini kita berhasil mengelabui raja, tetapi jangan sampai raja tahu atau kita semua bisa kena hukuman." Mereka semua tertawa dan berjanji merahasiakan kejadian itu. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid tetap terheran-heran dengan kecerdikan Abu Nawas, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang paling cerdik di kerajaannya. Dan begitulah,
Abu Nawas kembali lolos dari jebakan raja dengan akalnya yang luar biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raja Harun al-Rasyid masih memikirkan lembu-lembu yang bisa berbicara. Ia mulai merasa penasaran, apakah benar-benar ada sihir di balik semua itu, ataukah ini hanya tipu daya Abu Nawas. Tak ingin tertipu lagi, Raja memanggil salah satu penasihatnya yang cerdik, Wazir Abdul. "Menurutmu, apakah mungkin lembu-lembu itu benar-benar bisa berbicara?" tanya Raja. Wazir Abdul berpikir sejenak, lalu menjawab, "Baginda, aku rasa itu adalah akal-akalan Abu Nawas. Tidak mungkin ada lembu yang bisa berbicara seperti manusia. Jika Baginda ingin memastikan, panggil kembali Abu Nawas dan perintahkan dia untuk membuat lembu-lembu itu berbicara sekali lagi." Raja mengangguk setuju. Maka, ia mengirim prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat lembu-lembu itu berbicara sekali lagi. Kali ini, aku sendiri yang akan memilih 6 lembu baru dari kandang istana." Abu Nawas terkejut. Ia tahu bahwa Raja mulai curiga. Namun, ia tetap tersenyum dan berkata, "Tentu, Baginda. Tetapi aku butuh waktu 7 hari untuk mengajarkan mereka berbicara." Raja setuju dan memberi waktu 7 hari. Namun, di dalam hati, Abu Nawas tahu bahwa ia tidak bisa mengulangi trik yang sama. Ia harus menemukan cara baru untuk keluar dari masalah ini. Selama beberapa hari, Abu Nawas berpikir keras. Lalu, ia mendapatkan ide cemerlang. Ia mendekati seorang tabib tua yang dikenal ahli dalam ilmu pengobatan dan racikan herbal. "Tabib, aku butuh ramuan khusus yang bisa membuat seseorang kehilangan suara untuk sementara waktu," kata Abu Nawas. Tabib tua itu mengerti maksud Abu Nawas dan memberinya ramuan tersebut. "Tetapi ingat," kata sang tabib, "ramuan ini hanya bekerja selama 1 hari." Abu Nawas tersenyum. Itu sudah cukup. Keesokan harinya, ia menyelinap ke kandang istana dan mencampurkan ramuan itu ke dalam air minum ke 6 lembu pilihan raja. Setelah meminumnya, lembu-lembu itu kehilangan suara mereka dan hanya bisa menggerakkan mulut tanpa suara. Pada hari ke-7, Raja dan para penasihatnya berkumpul untuk melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa membuat lembu berbicara lagi. "Abu Nawas, buatlah lembu-lembu ini berbicara sekarang," perintah Raja. Abu Nawas berpura-pura mendekati lembu-lembu itu dan berbisik, "Katakan sesuatu." Namun, lembu-lembu itu hanya menggerakkan mulut mereka tanpa suara. Abu Nawas menggelengkan kepala dan berkata dengan nada serius, "Ampun, Baginda. Sepertinya lembu-lembu ini terlalu takut melihat Baginda. Mereka ingin berbicara, tetapi suara mereka hilang karena ketakutan." Raja mengernyit, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Lembu-lembu ini telah belajar berbicara dengan baik, tetapi karena mereka melihat Baginda yang begitu agung dan berwibawa, mereka menjadi gugup dan kehilangan suara mereka." Para penasihat raja mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mulai percaya bahwa lembu-lembu itu benar-benar bisa berbicara, tetapi takut kepada raja. Raja Harun al-Rasyid menghela napas dan menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti telah menemukan cara lain untuk mengelabuhinya. Namun, karena tidak ada bukti bahwa Abu Nawas berbohong, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, raja tertawa dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini kau menang lagi. Aku akan membiarkanmu pergi. Tapi ingat, lain kali aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Aku akan selalu siap untuk tantangan Baginda." Dengan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan selamat. Sekali lagi berhasil mengakali raja dengan kecerdasannya. Dan sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas, meskipun ia tetap mencari cara untuk mengujinya lagi di masa depan.